Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain, masih melanjutkan syarat-syarat sahnya sholat. Kita telah sampai kepada tanbihun ay hadza tanbihun. Ini adalah suatu peringatan. Kata beliau, al-halawa, adapun manisan-manisan, allati tushbihul fulusa, yang menyerupai fulus. Jadi fulus ini adalah mata uang terendah pada zaman dulu. Jadi yang pertama, yang nilainya ini paling tinggi, ini adalah namanya dinar. Dinar ini terbuat dari emas. Kemudian di bawahnya ada yang namanya dirham. Kalau dirham ini terbuat dari perak. Kemudian yang terakhir adalah fulus. Fulus ini terbuat dari tembaga. Nah, fulus ini seperti uang recehan. Nah, kata beliau, adapun manisan-manisan yang bentuknya itu menyerupai fulus. Nah, manisan ini adalah manisan pada zaman beliau. Mungkin sekarang sudah nggak ada. Adapun manisan-manisan yang bentuknya itu seperti fulus, wahia, adapun manisan tersebut, allati yang fitokmiha, yang pada rasanya manisan tadi itu syai'un, ada sesuatu, yaldahul lisana, ada sesuatu yang menyengat lidah. Manisan tadi itu adalah najasatun, itu hukumnya adalah najis. La yu'fa anha, tidak dimaafkan daripadanya. Li'annaha, karena manisan-manisan tersebut itu ma'mulatun, itu dibuat minal khamri, daripada khamr. Nah, di sini ada nomor 1 di bagian bawahnya, kita baca. Qauluhu, adapun perkataan syarah yang mengatakan allati tushbihul fulusa, hiya, adapun manisan tadi itu adalah itu manisan, yaf'aluhun nasara, manisan yang dibuat oleh orang-orang Nasrani. Min ruhin na'na, dari saripati tumbuhan na'na, wa araqihi, dan daripada getahnya tumbuhan na'na. Fahuwa, apa yang dibuat oleh orang Nasrani itu adalah khamrun, khamr, sesuatu yang memabukkan. Wa yudhammu, dan sesuatu tadi itu dipadukan ma'a khamrin akhara, bersama khamr yang lainnya. Jadi tumbuhan na'na ini adalah jenis tumbuhan yang memabukkan. Sehingga saripati dan getahnya tumbuhan na'na tadi karena memabukkan, maka itu adalah termasuk khamr, benda cair yang memabukkan, itu termasuk khamr. Saripati dan getahnya tumbuhan tadi itu dipadukan dengan khamr yang lainnya. Jadi setelah ada paduan tadi antara saripati dan getahnya tumbuhan na'na tadi, itu setelah dicampur kemudian dipadukan lagi dengan khamr yang lainnya. Sehingga kesimpulannya, manisan yang dibuat oleh orang-orang Nasrani itu adalah najis. Alasannya di sini disebutkan li'annaha ma'mulatun minal khamri, karena manisan tersebut itu dibuat dari khamr. Kemudian wakal bin, termasuk najis lagi, itu adalah anjing. Jadi anjing ini termasuk najis. Walau mu'allaman, walaupun anjing tadi
itu anjing yang sudah dilatih. Biasanya anjing ini dilatih untuk berburu. Nah, ini tetap najis walau mu'allaman. Wa khinzirin, dan termasuk najis lagi adalah khinzir, itu babi. Wa far'i kullin minhuma, dan anak setiap dari keduanya, setiap dari anjing dan babi. Wa maniyihima, dan mani keduanya, itu juga najis. Wa yu'fa, dan dimaafkan fi thawb, pada pakaian, wal badan, dan pada badan. Dimaafkan pada pakaian dan pada badan, antamin, daripada darah, nahwi barghus, yaitu nahwi barghus, dari darah seumpama darahnya nyamuk. Kakumalin, seperti darahnya kutu, wabakin, sama jenis kutu, wal ba'ud, dan darahnya nyamuk. Jadi darah-darah ini itu dimaafkan. Dimaafkannya tadi itu fi thawb wal badan, pada pakaian dan pada badan. Wa tumalin, dan darahnya tumal, yaitu bisul. Wa fasdin wa hijamin, dan darah daripada fasad. Jadi fasad ini adalah cara pengobatan dengan cara mengambil darah kotor melalui pembuluh darah. Kemudian kalau hijamah ini bekam. Kalau bekam itu adalah mengambil darah kotor melalui pori-pori. Nah, bekas daripada darah keduanya, bekas darah daripada pengobatan fasad dan hijamah, bekam, ini juga dimaafkan. Wa kuruhin, dan darah luka, ini juga dimaafkan. Wa bawasir, dan darah ambeien, ini juga dimaafkan. Wa nahwi dzalika, dan semisal darah itu semua. Wa in kathurat damu fi dzalika, wa in kathurat damu, meskipun darahnya itu banyak, fi dzalika, pada contoh-contoh darah tadi. Darah nyamuk, darah bisul, fasad, hijamah, dan yang lainnya tadi. Walau tafahasya fi suratil ula, meskipun darah tadi itu tafahasya, itu sampai berceceran. Fi suratil ula, pada contoh yang pertama, yaitu pada darah kutu dan nyamuk. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad, yang difatwakan. Malam yakhtalit bi ajnabiyin. Nah, darah tadi itu dimaafkan malam yakhtalit bi ajnabiyin, selama darah tadi itu tidak bercampur bi ajnabiyin, dengan sesuatu yang lain, mutlakon, secara mutlak. Jadi kalau darah tadi itu bercampur dengan sesuatu yang lainnya, misalnya bercampur dengan air, maka itu tidak dimaafkan. Tetapi kalau belum bercampur dengan apa saja, maka najis tadi itu dimaafkan. Jadi kalau sudah bercampur itu enggak dimaafkan, tetapi kalau belum bercampur maka itu dimaafkan. Hadza idza kana al-katsir. Ini ketika darahnya tadi itu banyak. Bi ghairi fi'lihi, dengan tanpa perbuatannya. Jadi darah tadi meskipun banyak itu dimaafkan. Syaratnya dimaafkan bukan dari perbuatannya seorang. Tetapi kalau darah tadi itu dari perbuatannya seorang,
Misalnya seorang membunuh nyamuk pada badannya atau pada pakaiannya, kemudian ada darahnya, maka itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena bifi'li fa'ilin, karena dilakukan oleh seorang. Fala yu'fa andalika, maka tidak dimaafkan andalika dari darah-darah tadi. Idza kana bi fi'lihi, ketika darah tadi itu dengan perbuatannya seorang. Contohnya ka'an qatala barghusan, seperti seorang membunuh nyamuk fi thawbihi, pada pakaiannya, au asurat dumala, atau seorang memencet dumala bisul. Nah, kalau sengaja seperti ini, kemudian darahnya tadi nempel pada pakaian atau badan, maka ini enggak dimaafkan. Kenapa? Karena bifilihi, dengan perbuatannya sendiri. Kemudian wala yadurru, dan tidak masalah, fi'lu fa'ilin, perbuatannya orang yang melakukan, fil fasdi, pada pengobatan fasad tadi, wal hajmi, dan pada pengobatan hijamah, bekam. Kenapa? Li'annahu lihajatin, karena mengeluarkan darah tadi dari bekam atau fasad tadi itu li'annahu, karena hal itu adalah lihajatin, karena adanya kebutuhan. Jadi mengeluarkannya darah tadi itu karena ada kebutuhan, yaitu untuk pengobatan. Wa mahalul afwi, dan tempat dimaafkan, amma, dari sesuatu, fihi, yang pada sesuatu tadi itu ada damul baroghith, ada darah nyamuknya. Tempat dimaafkannya tadi itu ingkana malbusan, jika sesuatu tadi adalah sesuatu yang malbus, yang dipakai. Walau litajamuli, walaupun yang dipakai tadi itu untuk memperindah. Itu contohnya seperti pada rida atau selendang yang kita selendangkan pada pundak kita ketika kita sholat, itu ada darah nyamuknya, nah itu dimaafkan. Jadi tempat dimaafkannya tadi itu ketika benda tersebut itu adalah sesuatu yang dipakai, walaupun sesuatu yang dipakai tadi itu litajamuli, untuk memperindah. Fa in kana mafrushan, maka jika sesuatu tadi yang terkena najis tadi itu adalah mafrush, sesuatu yang dibentangkan, au mahmulan, atau sesuatu yang dibawa, fala ufwa, maka tidak dimaafkan. Jadi kalau yang terkena najis itu adalah mafrush, sesuatu yang dibentangkan, au mahmulan, atau sesuatu yang dibawa oleh musalli, fala afwa, maka tidak dimaafkan. Illa, kecuali, anil qalil, kecuali dari darah yang sedikit. Hal itu dimaafkannya tadi itu bin nisbati lis-shalah, itu disandarkan kepada sholat, wa ma ulhiqa, dan apa saja yang disamakan biha, dengan sholat, dan apa saja yang disamakan dengan sholat. Katawafi, seperti tawaf, wasajadatit tilawah, dan seperti sujud tilawah, wasyukri, dan seperti sujud syukur, wadukhulil masjidi, dan seperti masuk masjid, wa ingkana yahrumu idkhalun najasati fih, meskipun haram memasukkan najis fihi, ke dalam masjid. Jadi darah tadi, ketika darah tadi itu sedikit mengenai hamparan atau sedikit
mengenai sesuatu yang dibawa, maka itu dimaafkan. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.